Hadirin sekalian, kita masih pada bab yang cukup panjang, yaitu tidak terlalu cepat dan gegabah di dalam mengambil keputusan. Jadi setiap ada masalah-masalah rumah tangga, salah satu di antara metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? At-tadqiq atau at-tadaqquk. Itu namanya meneliti dengan cermat. Meneliti dengan cermat. Apalagi permasalahan yang kaitannya dengan kehormatan. Maka tidak boleh. Itulah kenapa. Hati-hati betul. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak, bapak-bapak dan teman-teman sekalian dengar berita rumah tangga yang di dalamnya ada perselingkuhan, 3. Matanya ditutup, telinga ditutup, mulut kunci. Mata dipejamkan, telinga ditutup, mulut dikunci rapat. Kenapa? Ini bukan berkaitan tentang cuma masalah, tapi menyangkut kehormatan. Di mana kehormatan ini kalau sampai rusak, ahlan Ustaz. Kalau sampai rusak dan diinjak, antum tahu dosanya lebih berat dibandingkan dosa riba. Antum silakan cek hadisnya. Dosa riba itu yang paling ringan, seperti seorang anak menzinai ibunya. A'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Amin. Dan untuk saudara kita yang masih bergelimang dalam keadaan riba, kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Karena saya yakin ketika ilmu telah sampai kepada mereka, mesti hatinya bergemuruh. Tapi tidak seringan yang kita bayangkan. Betul enggak? Maka termasuk ya enggak boleh gegabah. Dan jangan khawatirlah, Allah itu maha tahu, Allah maha adil, Allah maha mengerti. Maka ketika kita punya ikhtiar, insya Allah sama Allah dimudahkan. Nah sudah, itu yang paling ringan seperti anak menzinai ibu. Dan kita fahamlah semua itu ya. Tapi kemudian ada yang lebih berat dibanding dosanya riba yang paling berat. Yang paling ringan aja begitu. Yang paling berat bagaimana? Ternyata masih ada yang lebih berat berkaitan dengan apa? Al-ird. Al-irdhu. Al-ird. Ird itu artinya apa? Kehormatan. Maka kata Rasulullah, menjatuhkan kehormatan seorang muslim lebih berat dibanding dosa riba yang paling berat. Na'udzubillah min dzalik. Nah maka tentu dalam perkara semacam ini An-Nabi SAW hati-hati betul. Cermat betul, tidak mau gegabah. Maka dalam metode yang keberapa kemarin, yang keenam, itu berhati-hati dan meneliti serta berpikir cermat sebelum menentukan keputusan. Apalagi contohnya hadithatu al-ifki, cerita bohong di mana di dalamnya Ibunda Aisyah dituduh melakukan perbuatan keji dengan seorang laki-laki. Masih ingat namanya? Masih ingat namanya? Safwan bin Mu'attal. Siapa namanya? Safwan bin Mu'attal. Yang dua-duanya orang baik. Ibunda Aisyah tidak usah ditanya lagi. Safwan bin Mu'attal, Nabi Muhammad yang ngomong seorang laki-laki yang saya tidak melihat dia kecuali baik. Bayangin, rekomendasinya, tazkiyahnya langsung dari Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad mengatakan laki-laki yang dituduh, aku tahu dia laki-laki yang tidak pernah saya lihat kecuali baik. Ini yang memberi rekomendasi bukan sembarang orang, Nabi Muhammad. Maka sekarang kita ambil pelajaran dari kisah hadithatu al-ifk. Kita sudah sampai 3 hal kemarin. Nomor 1, dalam hadithatul ifki ada cerita tentang apa? Ada pelajaran tentang apa? Induk segala macam permusuhan itu hasad. Apa? Hasad. Termasuk hadithatul ifki ini yang diserang itu bukan hanya Ibunda Aisyah, tapi serangan utama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menyerang Nabi Muhammad? Karena sifat hasad. Maka hati-hati, jangan main-main sama yang namanya
hasad. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, idza hasadta fala tabghi. Kalaupun hatimu termasuki hasad, la tabghi. Apa la tabghi itu? Ojo dilakoni, ojo dieloi. Jangan sampai berbuat kezaliman. Cukup tersimpan di dalam hati saja, itu sudah buruk. Apalagi diwujudkan di dalam lisan ataupun perbuatan. Maka kalaupun ada, simpan dan juruni hati. Itu nomor 1. Pelajaran yang kedua dari haditsatul ifki, bahwasannya menjelaskan di sini bagaimana kelemah lembutan Nabi kepada istrinya. Dalam keadaan goncangan yang sangat berat, itu Nabi Muhammad tetap mengunjungi Ibunda Aisyah. Dan sehari tetap dikunjungi 2 kali, pagi dan sore. Tapi ketika itu Nabi Muhammad tidak mengucapkan satu patah kata pun. Cuma datang, sekedar pertanyaan yang normal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabarmu? Baik. Rasulullah keluar. Dan itu berat untuk Ibunda Aisyah. Biasanya dia perempuan yang paling sering dikumpuli oleh Nabi. Tapi kali ini cuma Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabar? Baik. Keluar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabar? Baik, keluar. Bagaimana kesehatanmu? Baik, keluar. Itu berat. Tapi ingat, Nabi tetap berbuat lembut. Tidak ada Nabi menuduh, tidak ada Nabi Muhammad meneriaki, tidak ada kemudian Nabi Muhammad bersikap sinis, tidak ada Nabi Muhammad semakin memojokkan. Karena Nabi Muhammad tahu. Maka saya punya satu kalimat bagus sekali, kalau anak kita mecahin gelas, maka biarkan cukup gelas yang pecah, jangan sampai hatinya ikut pecah. Kenapa? Karena kadang-kadang gelasnya pecah, kita bentak anak kita, padahal hatinya anak kita jauh lebih mahal dan berharga dibanding gelas. Antum tahu ada kisah Nabi Muhammad itu ngonangi sahabatnya bohong, tahu ceritanya? Dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang hasan, juga di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Ada seorang sahabat namanya Khawwat. Namanya siapa? Khawwat. Suatu hari Khawwat ini ikut jalan sama Nabi Muhammad dalam suatu safar. Apa yang terjadi? Ketika Khawwat dapat tugas, ketika rombongan safar ini berhenti, Khawwat dapat tugas suruh cari air atau apa gitu. Maka ternyata Khawwat ini melewati sekelompok perempuan yang sedang apa? Duduk berbincang-bincang. Maka Khawwat ini radhiyallahu ta'ala anhu, dalam tanda kutip ya, karena dia sahabat Nabi, kepencut dengan salah seorang perempuan di sana. Maka dia balik ke tendanya, dia ganti pakaian. Dia ganti gamis yang bagus, rambutnya disisir, minyak wanginya dipakai. Balik lagi ke tempat itu, dan Khawwat duduk bareng perempuan tadi. Ngobrol, tanya, segala macam. Karena Khawwat tidak kunjung kembali, Nabi Muhammad khawatir, diparani. Ternyata kumpul sama perempuan. Kumpul jangan diartikan apa, ya sekedar berbincang. Sudah maka sama Rasulullah tanya, ya Khawwat, ma fa'alta hunaka? Khawwat ngapain kamu di sana? Kaget ketemu Nabi, bingung ini anak. Karena banyak orang, Khawwat secara naluri ingin menyelamatkan kehormatannya. Lihat, sama seperti ini kan, kasus tentang apa? Kehormatan. Maka dia kembali kepada Rasulullah, dia ngomong apa? Syarada jamali. Untaku wujul. Unta saya hilang. Maka saya minta tolong kepada perempuan tadi, saya suruh buatin tali. Untuk narik kembali dan menangkap kembali unta saya. Dan Rasulullah tahu ini anak bohong. Apa yang Rasul lakukan? Ada yang belum pernah dengar hadis ini? Nah itulah fungsinya ngaji ya. Rasulullah diem. Karena Rasul tahu bukan ini waktunya untuk mengingatkan dia. Sekarang dia lagi apa? Fisiknya itu secara naluriah membela diri. Secara naluri. Maka kalau pas orang sedang membela diri Anda sikat, ya dalam hukum fisika ya. Semakin besar dorongan, semakin kuat tenaga yang kembali. Apa namanya dalam ilmu fisika itu Ustadz? Akselerasi, aksi reaksi. Ustadz Hatta banget ya. Masya Allah. Nah, itu dorong-dorongan itu. Maka Rasulullah diem. Sama Rasulullah dibiarin. Ketika Khawwat sudah kembali ke tenda, Rasul tanya lagi, ya Khawwat,
ma khabaru syaradi jamalik. Khawat, ya apa? Berita untamu yang hilang. Khawat bilang, belum balik. Sudah, lanjut perjalanan. Sampai di tempat Rasul tanya lagi. Khawat, ya apa? Beritanya untamu yang hilang. Belum balik. Semakin panik Khawat ini. Lu. Bohong saya yang satu itu. Sekarang narik saya untuk kebohongan berikutnya. Dalam keadaan Rasul tahu, sama Rasul sengaja didesak ini Khawat ini. Sampai balik ke Madinah ditanya lagi. Ma khabaru syaradi jamalik. Mana berita untamu yang balik? Belum balik ya Rasul, belum ketemu. Sampai kata Khawat apa? Sampai saya tidak berani ke masjid. Karena kalau saya ke masjid mesti saya ketemu Nabi Muhammad. Nanti khawatir saya bakal bohong lagi. Karuan saya tidak ke masjid. Tapi tetap Khawat ke masjid. Sampai masjid ditanya sama Nabi. Ya apa beritanya untamu yang hilang? Belum ketemu. Sampai suatu hari Khawat sholat sunnah. Rasulullah di belakangnya. Khawat keroso. Waduh dinteni. Apa yang terjadi? Kata Khawat. Fatawaltu salati. Sholatku tak dawawak nih. Saya panjangkan sholatku. Dan Rasulullah tahu. Apa kata Rasulullah? Ya Khawat. Tawil salataka ma syi'ta an tutawwal fa ana qa'imun huna la ansarif. Khawat, panjangkan salatmu sesukamu dan saya tidak akan pergi dari tempat ini. Apa kata Khawat? Waduh, salah ini saya bohongin Nabi ini katanya. Tambah ribet urusan saya. Akhirnya Khawat sholat dengan normal karena tahu Rasulullah sudah paham ini. Setelah sholat, Rasul tanya, ya Khawat, ma khabaru syaradi jamalik. Bagaimana cerita untamu yang lari itu? Khawat, wallahi ya Rasulullah, ma syarada jamali mundu aslamt. Ya Rasulullah pun kulo ngaku mawon. Unta saya tidak pernah kabur semenjak saya masuk Islam. Apa sama Rasulullah diungkit? Terus kenapa kemarin bohong? Enggak. Langsung sama Rasulullah, karena yang diminta sama Rasul satu, jangan bohong. Maka Khawat bilang apa? Rasulullah bilang apa setelah Khawat tadi ngaku? Enggak pakai diungkit-ungkit kejadian berapa hari kok bohong terus, enggak. Rahimakallahu ya Khawat, rahimakallah. Didoakan 3 kali. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Dan materi langsung dirubah. Bagaimana kabar bapakmu? Sehingga Rasulullah itu tujuannya bukan memojokkan. Tapi tujuannya apa? Memberi pelajaran. Sampai sini paham? Maka anak kita ya sama. Didik dia untuk jujur. Jangan diajari bohong. Sudah. Nah maka Rasulullah SAW yang kedua tetap menunjukkan apa? Kelemah lembutan. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari terakhir kemarin. Dari hadithatul ifki ini ada satu faidah, apa itu? Melihat track, bukan record. Spellingnya harus bagus. Track record itu melihat rekam jejaknya sebelum kejadian itu terjadi. Nah sehingga kejadian yang terjadi saat itu dilihat orang ini track recordnya seperti apa, rekam jejaknya bagaimana. Kalau rekam jejaknya baik, maka kita punya satu hadis kemarin. Orang yang paling buruk siapa? Al-baghuna lil-bara'i al-anat. Rasul bilang orang paling buruk itu orang yang menunggu tergelincirnya orang baik. Ngenteni kepresete wong api. Maka Rasulullah tidak. Rasulullah ketika ada orang terjatuh dalam tuduhan suatu kesalahan. Saya ulang. Dalam tuduhan suatu kesalahan, maka Rasul berusaha hati-hati. Maka dicek track recordnya, rekam jejaknya orang ini seperti apa. Yang itu kemudian menjadikan kita mampu menimbang kira-kira orang sebaik dia pantas tidak bersalah seperti ini. Walaupun tentu kalau manusia ya tempatnya apa? Khilaf dan salah. Tapi dilihat, maka Rasulullah tanya ke orang-orang terdekatnya Ibunda Aisyah. Ada beberapa orang yang sama Aisyah ditanya. Yang pertama ditanyakan kepada madunya Ibunda Aisyah. Bayangin zaman dulu, madunya saja itu bisa bersikap adil. Ketika Rasul tanya kepada Zainab bintu Jahash, apa yang kamu lihat dari Aisyah? Apa kata Zainab?
Ya Rasul, saya tidak pernah melihat Aisyah kecuali perempuan baik. Maksudnya Zainab apa? Tidak mungkin Aisyah melakukan itu. Ini yang hebat pendidiknya ini. Sampai istrinya, sesama istri itu bisa saling menjaga. Bisa saling husnudzon. Ini yang hebat siapa? Pemimpinnya. Nah maka yang mau poligami itu bayangin kalau muncul masalah seperti ini kira-kira istri antum ya apa? Sudah? Maka yang pertama Rasulullah bertanya kepada Zainab. Dan Zainab jawabannya apa? Ya Rasulullah, saya tidak lihat dari Aisyah radhiyallahu taala anha kecuali apa? Kebaikan. Ini orang hatinya bersih jamaah. Hatinya apa? Bersih. Ketika ada orang tertuduh, dia bukan malah jadi kompor. Bukan malah jadi Abu Lahab, tukang provokasi. Tidak. Sudah? Maka Zainab bilang tidak ada yang buruk dari Aisyah. Kemudian perempuan kedua, siapa yang ditanya? Ummu Aiman. Siapa yang ditanya? Ummu Aiman. Apa kata Ummu Aiman kepada Nabi Muhammad? Hasya sam'i wa basari an akuna alimtu aw dhanantu biha qattu illa khaira. Kata Ummu Aiman, sungguh jauh telinga dan mataku ini. Sungguh celaka mata dan telingaku ini kalau sampai saya berani berprasangka buruk kepada Aisyah. Karena apa? Tidak pernah saya lihat perempuan baik seperti Aisyah. Bah, lihat. Jadi orang-orang hatinya baik itu terkumpul di sekitarnya Nabi. Maka itu Pak. Kan dalam pepatah itu dikatakan innat tuyura ala ashkaliha taqa'u. Burung itu akan senantiasa berkumpul dengan siapa? Yang sejenis. Nah maka ketika hati Anda baik, al-arwah junudun mujannadah. Ruhnya orang beriman itu seperti pasukan. Kalau dia semisi dan sevisi, mesti mendekat. Itu energinya dari Allah, bukan dari kita. Bukan mau saya, bukan mau antum, bukan mau dia, bukan mau mereka. Maunya siapa? Arwah kita ini loh, ngumpul. Maka orang-orang baik di sekitaran Nabi kumpul karena Nabi magnetnya apa? Positif. Maka yang tertarik orang-orang yang baik. Maka termasuk Ummu Aiman. Ummu Aiman mengatakan apa? Sungguh celaka telinga dan mataku kalau sampai mengarahkanku untuk bersuudzon kepada Aisyah. Karena aku tidak pernah melihat darinya kecuali kebaikan. Kemudian perempuan yang terakhir siapa? Bariroh. Siapa? Bariroh. Ini pembantunya. Bariroh ditanya sama Nabi, Bariroh, kamu kan terus sama Aisyah ya? Iya. Ya apa Bariroh yang kamu lihat dari ibunda Aisyah ini? Radhiyallahu anha. Apa jawab Bariroh? Bariroh mengatakan, ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, hal ra'aita min Aisyah ma takrahinihi? Apa pernah kamu lihat dari Aisyah sesuatu yang bikin kamu tidak senang? Apakah pernah kamu lihat dari Aisyah sesuatu yang bikin kamu tidak suka dan tidak nyaman? Apa kata Bariroh? La, tidak pernah. Semua yang dia lakukan selama saya bersamanya, semuanya baik, semuanya menyenangkan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la wallahi ma alimtu alaiha aiban. Illa annaha kanat tarqud hatta tadkhul asyat fatakulu ajinaha. Saya tidak pernah ngelihat Aisyah itu jelek, kata Bariroh. Sampai ibunda Aisyah itu pernah keturun, adonan roti yang dia bikin untuk makannya diambil kambing. Itu pun kambingnya dibiarkan, tidak dipukul. Bayangin, sebaik itu ibunda Aisyah. Sampai kambing ngambil makanannya, itu kambing ibunda Aisyah tidak tega mukul. Dibiarin sama ibunda Aisyah, biar kambingnya pergi bawa makananku. Mungkin itu kambing sedang lapar. Maka kata Bariroh, mana mungkin perempuan sebaik ini mendapatkan tuduhan sekeji itu. Sudah, kita lanjutkan. Pelajaran keempat dari haditsatul ifki, apa itu? Tentang terlambat, bukan terlambat, tapi maksudnya apa? Allah tidak kunjung menurunkan ayat yang ayat itu menjelaskan tentang selamatnya ibunda Aisyah dari tuduhan keji tadi. Jadi Allah turunkan ayatnya tidak langsung kan?
Antum tahu berapa hari? Lebih dari 1 bulan. Ada dalam riwayat sampai 40 hari. Ini oleh Allah tidak diturunkan ayat apapun untuk menjelaskan bahwa itu sekedar fitnah dan Ibunda Aisyah bersih dari tuduhan itu. Itu ayat tidak kunjung turun selama 1 bulan. Antum bisa bayangin. Ini Rasul nunggu-nunggu ayat Quran, para sahabat nunggu ayat, apalagi Ibunda Aisyah. Nunggu, ya Allah, mana pembelaanmu ya Allah. Nah maka dari mundurnya turun ayat ini, tidak kunjung turun ayat tadi, itu menunjukkan apa? Menunjukkan di sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kedewasaannya Nabi kepada para sahabat. Ingin menunjukkan kesabaran Ibunda Aisyah kepada para sahabat. Ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang mampu membela kecuali siapa? Allah. Dan Allah ingin tunjukkan dalam kurun waktu 1 bulan tadi. Ayo, siapa sing iso bela nih? Coba. Tidak ada. Padahal Nabi loh ini. Manusia tidak punya kuasa sedikit pun. Maka dengan itu Allah ingin tunjukkan, dikasih waktu sebulan. Ayo, siapa yang bisa belain? Ayo, siapa yang bisa buktiin? Ayo, siapa yang bisa menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah? Tidak ada. Baru setelah itu Allah turunkan apa? Allah turunkan ayat Al-Quran yang pada ayat itu menunjukkan bahwasannya Ibunda Aisyah bersih dari tuduhan perbuatan keji. Saya baca hadisnya. Dan ini yang nyeritain Ibunda Aisyah sendiri. Artinya orang yang di dalam cerita ini itu yang tertuduh. Bagaimana perasaannya? Dia yang cerita. Disebutkan Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu Sayyidah Aisyah. Rasulullah datang kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, "Thumma atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana fi baiti abawayya." Kemudian Nabi Muhammad itu datang dalam keadaan aku di rumah orang tuaku. Maka lihat, kalau ada masalah, yang paling bela kita siapa? Maka enggak usah musuhan sama orang tua, rugi antum. Enggak ada untungnya antum musuhan sama orang tua. Maka ibu, apalagi perempuan. Perempuan ini kalau sudah ada masalah sama suaminya, mau lari kemana? Mau lari kemana? Tidak ada. Paling pulang kemana? Itu pun kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, mau lari kemana? Nah itu maka, kalau orang tua masih ada, baik-baik sama orang tua. Kalau orang tua Allah takdirkan sudah meninggal dunia, baik-baik sama suami. Sudah, ya 2 ini tok. Kalau orang tua masih ada, baik-baik sama siapa? Orang tua. Kalau orang tua tidak ada, baik-baik sama suami. Mau cari apa? Hei, bu. Penggujune gak enak ya. Fabainama huma jalisani, maka ketika kedua orang tuaku duduk. Siapa kedua orang tua Ibunda Aisyah? Bu, siapa bapaknya Ibunda Aisyah? Abu Bakar. Siapa ibunya? Siapa bapaknya? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa ibundanya? Ummu Ruman. Ummu Ruman radhiyallahu taala anha. Keduanya duduk. Wa ana abki, dalam keadaan ibuku duduk, bapakku duduk, aku nangis tidak berhenti. Saulan do ini. 1 bulan. Nangis tidak berhenti. Fasta'dhanat alayya imra'atun minal ansari fa'adhintu laha. Tidak lama ketika kami bertiga sedang duduk, Abu Bakar, Ummu Ruman, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, datang seorang perempuan Ansor minta izin untuk masuk. Tujuan itu loh teman. Bukan malah lari ketika kita sedang ada masalah. Tapi ini perempuan Ansor minta izin untuk masuk. Apa yang terjadi? Fajalasat wa tabki ma'i. Ketika dia duduk dan ngelihat aku nangis, perempuan itu tidak ngomong apapun kecuali akhirnya nangis bareng sama saya. Ketika lihat Ibunda Aisyah nangis, perempuan tadi niatnya apa? Menguatkan. Ternyata apa? Malah nangis bareng. Dan subhanallah, saya cerita aja kudu nangis. Apalagi perempuan yang langsung ngelihat siapa? Ibunda Aisyah ikut.
Perempuan suci, bapaknya baik, ibunya baik, suaminya orang paling baik. Dituduh berbuat keji. Maka perempuan itu gak sido ngomong, longgo. Melok, nangis. Dan itulah perempuan. Fabainama nahnu ala dhalik. Maka ketika kami berempat ini nangis semua. Aisyah nangis. Tamu perempuan dari Ansor nangis. Ummu Ruman nangis. Abu Bakar. Ini orang-orang terbaik nangis semua. Mana mungkin sama Allah doanya ndak diijabah. Kemudian apa yang terjadi? Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama thumma jalas. Kemudian Rasulullah masuk mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah duduk. Faqalat fatashhadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa thumma qalat. Maka Rasulullah itu duduk kemudian mengatakan amma ba'du ya Aisyah fa innahu balaghani anki kadza wa kadza fa in kunti bari'atun fasayubarri'ukillahu azza wa jal. Wahai Aisyah, ini setelah sebulan loh ini. Sebelumnya Rasulullah enggak ngomong blas. Masih ingat ceritanya kenapa Rasul enggak ngomong kemarin? Ibunda Aisyah pulang safar dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah tidak mau merusak perasaannya. Cek tenang dhisik. Maka ketika Rasulullah SAW masuk, maka Rasulullah SAW baru ngomong setelah disabari 1 bulan. Wahai Aisyah, bukan langsung nuduh loh ya. Rasul cerita, kok aku dapat kabar tentang dirimu, balaghani anki kada wa kada. Ceritanya seperti ini. Ya kan? Apabila engkau betul-betul terbebas dari tuduhan itu, jangan khawatir Aisyah. Allah pasti membebaskanmu dari tuduhan tersebut. Wa in kunti alammat bidzambin fastaghfirillah thumma tubi ilaihi. Tapi kalau kamu melakukan dosa Aisyah, istighfarlah. Tobatlah kamu kepada Allah. Fa innal abda idza i'tarafa bidzambin, karena seorang hamba itu ketika mengakui dosanya, thumma taba, kemudian tobat. Maka kita itu apa? I'tiraf. I'tiraf itu apa? Ngaku. Apa? Ngaku. Maka salah satu doa i'tiraf ibtihal itu apa? Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu i'tiraf. I'tiraf itu ngaku, ya Allah jane lek mlebu surga ya memang model seperti saya ini ya ndak pantas ya Allah. Tapi kalau panjenengan kerso neraka untuk kami ya nun sewu Gusti, boten kiat. Terus cerita dzunubi mithlu adadir rimali. Dosaku ini ya Allah sebanyak pasir di laut. Tapi saya tahu ya Allah ampunanmu jauh lebih banyak dibanding dosaku. Wa fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi engkau ya Allah maha pengampuni dosa-dosa yang besar-besar itu. Jadi Allah itu minta apa? Kita ini disuruh apa? Ngaku. Sudah. Maka Rasul bilang, tapi kalau engkau berbuat dosa wahai Aisyah, tobat istighfar Aisyah. Karena Allah itu apabila melihat seorang hamba mengaku dari dosanya, kemudian orang itu bertaubat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya. Kemudian inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhil mauqif yuridu min Aisyah jawaban qati'a. Dari omongan ini Nabi Muhammad itu kepingin jawaban yang jelep. Sebenarnya kamu begitu apa enggak? Lihat jawabannya Ibunda Aisyah, cerdas betul ini. Radhiyallahu taala an Aisyah ummil mukminin. Faqalat, Ibunda Aisyah mengatakan, inni wallahi qad araftu annakum qad sami'tum bihadza hatta istaqarra fi anfusikum. Kata Ibunda Aisyah, saya tahu kok ya Rasul, kalau panjenengan sudah dengar berita ini semenjak lama. Artinya wes berapa bulan? 1 bulan. Dan berita itu telah masuk ke dalam hati kalian. Artinya apa? Kalian mulai percaya dengan berita itu. Saya tahu kata Aisyah. Hatta kittum an tusaddiqu bihi. Sampai hampir saja kalian itu mempercayai berita buruk tentang diriku.
wala in qultu fa inni bari'atun wala in qultu inni bari'atun wallahu azza wa jalla ya'lamu anni bari'ah la tusaddiquni bidzalik. Tapi apa daya saya, kata Ibunda Aisyah. Kalau saya ngomong saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan dan Allah lebih tahu saya tidak melakukan apapun, kalian tidak akan percaya dengan omongan saya. Karena beritanya begitu cepat menyebar. Jadi kalau saya ngomong saya tidak melakukannya dan Allah tahu saya tidak melakukan, tapi kalian tidak akan percaya. Wala ini i'taraftu lakum bi amrin wallahu azza wa jalla ya'lamu anni bari'ah. Tapi kalau saya ngaku dengan suatu perkara yang Allah tahu saya tidak melakukannya, tusaddiquni, maka justru kalian percaya. Jadi kalau saya tidak ngaku kalian bilang saya bohong, kalau saya ngaku kalian malah percaya, artinya kalian kepingin saya itu ngaku. Padahal saya tidak melakukannya. Itu loh Bu, dahsyatnya fitnah itu. Karena fitnah itu kalau sudah berjalan, dia tidak bisa berhenti. Maka mendingan jangan dipantik apinya supaya dia tidak membesar. Karena kata Rasulullah, fitnah itu kalau sudah bangun, dia tidak akan mati selamanya. Hati-hati, jangan main. Maka sekarang ini hati-hati jamaah. Kenapa? Di Indonesia ini semoga Allah terus menjaga Islam di Indonesia ini ya. Itu mulai ke arah liberal dan nyata. Sampai salah satu putri mantan, saya tidak nyebut. Sampai salah satu putri tokoh Islam itu ketika berjilbab yang jilbabnya itu cuma digantungkan begitu saja. Dia ngomong apa? Dari zaman dulu istrinya tokoh-tokoh Islam dan para kiai, yaitu para ning, bunyai, itu jilbabnya ya seperti ini. Coba. Dan itu mulai digemborkan sekarang. Jadi seakan-akan yang jilbaban seperti ibu-ibu ini katutan wong Arab. Kalau mau Nusantara, yo dari zaman dulu istrinya para kiai, istrinya para tokoh Islam, istrinya para ning, para bunyai. Itu ya, coba. Yo terlepas kalau secara sejarah mungkin itu benar, memang sejarahnya begitu, tapi secara syariat kita tidak mau ikut-ikutan. Coba ya Pak. Dan mulai loh Pak. Waduh, serem kalau antum nonton di YouTube, serem betul. Medeni YouTube ini. Segala fitnah itu munculnya juga ada di dalam YouTube. Sudah? Fa inni wallahi ma ajidu li walakum mathalan. Dan kata Ibunda Aisyah, dan demi Allah ya, saya tidak punya permisalan yang paling pas untuk saya saat ini. Saya tidak punya contoh yang paling pas untuk saya saat ini. Kecuali apa? Illa kama qala Abu Yusuf ya'ni Ya'qub. Kecuali seperti yang diucapkan oleh Yakub, bapaknya siapa? Yusuf. Ketika apa? Yusufnya dibuang, kemudian anaknya yang berikutnya, Benyamin, dituduh apa? Mencuri. Apa jawaban Yakub yang terakhir? Karena sudah tidak berdaya. Meripate sampun, matanya sudah wuto, matanya sudah buta, kemudian juga sudah tua renta, sementara anak-anaknya yang banyak itu kompak untuk membuat makar. Jawaban Yakub apa? Fasabrun jamil. Saya cuma bisa sabar dengan kesabaran yang terbaik, kata Yakub. Saya tidak punya cara lain sudah. Fasabrun jamil. Tapi tidak berhenti sampai situ. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan saya hanya minta tolong kepada Allah dari apa yang kalian ceritakan. Jangan ngerti kalau anaknya bohong. Tapi apa? Tidak punya daya, tidak punya bukti, tidak punya kekuatan, tidak bisa melihat. Maka Yakub bilang, fasobrun jamil. Sudah terserah kalian ngomong apa. Saya mau tunjukkan kesabaran yang terbaik. Dan saya minta tolong kepada Allah dari apa yang telah kalian ceritakan. Maka Ibunda Aisyah bilang, saya tidak punya contoh yang terbaik. Kecuali seperti yang diucapkan oleh Yakub ketika putranya yang dicintai dua-duanya hilang. Apa ucapannya Yakub? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Setelah kejadian itu selesai,
Tidak lama Allah turunkan ayat pembelaan kepada Ibunda Aisyah yang menunjukkan Ibunda Aisyah bersih dari tuduhan yang keji itu. Apa yang terjadi? Falamma suriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika tidak lama setelah itu Nabi Muhammad dapat wahyu, wa huwa yadhak, langsung Nabi Muhammad tertawa. Bahasanya apa? Lego, mukanya bersinar, penuh dengan kebahagiaan. Fakana awwalu kalimatin takallama biha, kata pertama yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad ngomong apa? Abshiri ya Aisyah, amallah azza wa jalla qad bara'aki. Aisyah, bergembiralah kamu, berita gembira untukmu. Kenapa? Allah Ta'ala telah membersihkan kamu, telah melepaskan dirimu dari tuduhan berbuat zina. Subhanallah. Maka Ibunda Aisyah sama Ummu Ruman disenggol. Sana, datang sama suamimu, ucapkan terima kasih. Kata Ibunda Aisyah apa? Tidak mau. Saya mau tetap duduk di sini dan saya hanya akan memuji Allah atas pembelaannya kepadaku. Subhanallah. Karena kata Ibunda Aisyah, suamiku juga selama sebulan diem. Dan kalau Allah tidak turunkan ayat, siapa yang bela aku? Maka dengan kejadian ini kata Ibunda Aisyah, aku hanya akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi itu jamaah sekalian, pelajaran keempat dari hadithatul ifki. Jadi bagaimana Allah Ta'ala menunda turunnya ayat, membiarkan waktu sampai lebih dari 1 bulan, agar menunjukkan bagaimana sikapnya Nabi Muhammad, bagaimana sikapnya Ibunda Aisyah, bagaimana sikapnya Ummu Ruman, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain, sampai Allah Ta'ala sendiri yang akan menjadi pembela untuk siapa? Ibunda Aisyah dan juga untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan semakin dekat. Tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku. Kalaulah umur tak sampai bulan mulia, biarkanlah harta kita yang menggapainya. Setiap 10.000 yang Anda sedekahkan akan disalurkan pada bulan Ramadan berupa ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk kepentingan operasional dakwah. Bisa langsung transfer ke rekening atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua di dalam setiap kebaikan, dalam meraih ridho, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.